Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema manusia. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu, ada dua orang jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita, yaitu Jumirah dan Irin dari Batam, Anggrek Permai, Blok E nomor 21. Ada di mana duduknya? Ya, bisa berdiri, kasih salam yang ada di samping kanan kiri. Bapak Yahweh memberkati. Senang sekali bisa bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Bapak Yahweh memberkati. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, berhubung pagi ini firman Tuhannya cukup pendek ya, karena setengah jam, maka kesaksian, ini ada dua kesaksian, akan saya bacakan besok. Jadi bagi saudara yang akan menambahi kesaksian lagi, silahkan bisa kirim ke saya, karena dua kesaksian tidak saya bacakan pagi ini, karena saya takut waktunya tidak sampai. Baik, Bapak Ibu, kita akan memulai materi kita tentang manusia. Kalau kita melihat menurut pola Ibrani, manusia itu dijadikan serupa dan segambar dengan Bapa Yahweh. Kenapa dijadikan serupa dan segambar? Kalau saudara melihat gambar ini, maka akan terbentuk nama Yahweh. Yod, He, Waw, He. Ya, itu yang ada di sisi sebelah situ ya, yang ada tengkoraknya. Bahkan DNA manusia itu juga membentuk nama Yahweh, saudara. Karena jumlahnya 10, 5, 6, 5. Nah, ini dia. Kalau saudara perhatikan, itu saya tulis Bereshit 1 ayat 26 atau 27. Ya, 26 sampai 27. Baiklah kami menjadikan manusia menurut citra kami, gambar kami. Jadi manusia itu memiliki kesamaan. Terlepas saudaramu menolak nama Yahweh, bahkan menghujat sekalipun, tetap DNA-mu itu adalah nama Yahweh. Ya, Bapak Ibu, jadi inilah yang setan tidak suka, saudara. Makanya dia berusaha untuk mengubah DNA dari DNA murni nama Yahweh, sehingga diubah menjadi mRNA. Itu saya menyebutnya DNA sintetis. Saya tentu tidak akan berbicara hal ini, tetapi saya ingin membicarakan hal yang cukup menarik, yaitu tentang manusia secara utuh. Kalau kita melihat manusia yang utamanya adalah Yod. Yod ini memiliki banyak arti, saudara. Salah satu di antaranya adalah open hand atau tangan yang terbuka. Yod itu juga mengandung arti Yahweh. Nah, di sini ada Yod, He, Waw, He. Pagi ini saya akan bicara tentang Yodnya terlebih dahulu, atau yang saya sebut dengan kepala. Kepala atau res. Di sini tiap-tiap nama anggota tubuh kita itu mengingatkan, Bapak Yahweh mengingatkan kita untuk kita menyadari siapa sebetulnya manusia. Kepala atau res adalah merupakan pelindung dari otak. Artinya apa, saudara? Sepandai-pandainya manusia tetap ada batasnya. Tanpa pelindung tengkorak manusia,
manusia sepandai apapun, dia akan punya kelemahan. Tidak ada yang bisa disombongkan, karena bagaimanapun juga manusia itu ada batasnya. Itu kalau kita bicara tentang tengkoraknya. Tetapi saudara, di dalam kepala itu sendiri ada otak. Atau dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata moah. Moah itu dari huruf mem, waw, dan het. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Matai atau Matius pasal 5 ayat yang ke-15 dikatakan, mereka pun tidak menyalahkan pelita dan menaruhnya di bawah alat penakar, melainkan di atas kaki pelita dan menerangi segala sesuatu yang ada di dalamnya. Apa arti dari ayat ini, saudara? Ada orang yang menyalakan pelita, tidak ditaruh, harusnya ya tidak boleh ditaruh di bawah gantang, ya dalam terjemahan LA itu gantang. Kalau yang di ILT itu alat penakar. Nah itu bicara tentang otak, pikiran. Karena pikiran itulah yang dipakai untuk menimbang-nimbang, yang dipakai untuk mengukur-ngukur. Jadi kalau kita sudah percaya kepada firman, jangan sekali-kali firman itu ditaruh di bawah logika kita. Tidak akan pernah kita bisa menyelesaikan satu problem, satu masalah yang berat, yang tidak bisa dilogikakan, tetapi kita bermain logika. Tidak bisa, saudara. Kalau kita sudah berhadapan dengan yang tidak dilogikakan atau unlogic, saudara harus berani menghadapinya dengan iman. Menghadapinya dengan firman. Itu artinya firman itu ditaruh di atas, pada tempatnya, di kaki Dian, saudara. Jangan ditaruh di logika kita. Kemudian, kita akan melihat bagian dari kepala yang lain, yaitu rambut atau syia. Meskipun jumlahnya banyak, bahkan sangat banyak, manusia sampai hari ini tidak pernah ada satupun yang bisa menghitung seberapa banyak rambut manusia. Bahkan rambutnya sendiri pun tidak bisa dihitung. Coba siapa di antara kita yang pernah menghitung rambut kita? Enggak akan ada, saudara. Bahkan saya tanya orang dimanapun, kamu pernah enggak menghitung rambutmu? Enggak. Tapi ada firman yang mengatakan sehelai rambut kita jatuh pun itu ada dalam pemandangan mata Tuhan. Artinya apa? Dia begitu detail, dia begitu luar biasa, sampai satu rambut rontok pun dia tahu, saudara. Dan meskipun jumlahnya sangat banyak, bahkan ada yang lebat, tetapi dengan berjalannya waktu akan mengalami kerontokan, bahkan sampai botak. Ini sebenarnya mengingatkan bahwa hidup kita akan ada batasnya. Tanda-tandanya adalah berkurangnya kekuatan seperti rontoknya rambut, saudara. Jadi ketika kita melihat rambut kita yang rontok atau rambut kita yang sudah mulai memutih, itu harus diingat bahwa waktumu sudah hampir tiba. Kalau kita menyadari akan hal ini, maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan sangat baik. Disinilah sebenarnya kita diberikan peringatan. Kalau hidup kita itu ada batasnya, suka tidak suka, mau tidak mau, sesakti apapun manusia, sekali waktu pasti akan berakhir.
Memang ada di antara saudara yang mungkin menyangkal dan berkata, buktinya orang tua saya sudah tua, rambutnya masih hitam. Betul, tetapi itu kan tidak semua, hanya orang-orang tertentu saja. Tetapi secara global, secara umum, semakin tua rambutnya akan memutih dan semakin tua akan rontok, saudara. Lalu, pertanyaan yang perlu kita pertanyakan dengan gambaran rambut ini adalah, sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk ke alam kekal? Orang kalau mau melahirkan saja, saudara-saudara, itu dipersiapkan. Betul nggak? Kalau orang sudah hamil di USG, oh ini nanti yang akan lahir itu perempuan. Pasti semuanya sudah dipersiapkan. Beli mainan perempuan, beli pakaian juga perempuan, disesuaikan dengan yang akan lahir. Artinya kelahiran dipersiapkan. Tetapi kenapa kematian tidak pernah ada orang yang mempersiapkan? Bahkan saya pernah berbicara tentang kematian kepada seseorang, dia jawab begini, saudara. Pak Lukas, mbok sudah, nggak usah bicara kematian. Saya ingat ya, dulu kan saya pernah main pesawat 11 meter. Ya. Nah, pada waktu saya sedang main pesawat itu, saya sempat nginjilin orang, saudara. Waktu saya injili, dia bilang gini, sudahlah, nggak usah kita bicara kematian, wong kita masih sehat, masih muda kok bicara kematian. Saya nggak akan bicara masalah agama, saya bilang gitu. Tetapi kita bicara masalah, kalau kamu mati hari ini itu kemana nyawamu? Dia bilang, lah ya itu udah nanti urusan Tuhan. Tapi hanya dalam hitungan bulan saya mendengar orang ini meninggal. Karena kanker otak, saudara. Waktu itu saya sempat bertanya, kenapa ya ini orang ini kok enggak mengudara? Ternyata diberitahu bahwa dia terkena kanker otak dan akhirnya meninggal, saudara-saudara. Nah, inilah yang saya katakan, orang melahirkan dipersiapkan, tetapi jarang sekali orang menyiapkan kepulangannya. Dengan cara apa? Kalau saya bicara tentang mempersiapkan diri untuk kita menghadap Tuhan. Yang pertama adalah jangan pernah punya musuh. Kalau ada musuh ya selesaikan. Ya, jangan sampai dengan adanya musuh kita kepahitan hati. Kita punya rasa dendam. Ada nggak di sini yang masih punya rasa dendam atau kepahitan hati dengan orang lain? Saya berharap tidak ada. Amin. Jalani hidup ini dengan mental dan pikiran yang bersih. Rambut itu mengingatkan kita bahwa sekali waktu kelak kita pun akan mati. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Jalani hidup ini. Karena sebetulnya hidup ini itu indah. Tetapi menjadi tidak indah. Menjadi tidak ada warna. Karena hati kita penuh dengan kedengkian. Tetapi kalau hati kita diwarnai dengan cinta kasih. Hati kita diwarnai dengan hidup yang penuh mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka hidup itu sangat indah. Kita bisa menikmati, karena secara otomatis ketika hidup kita benar, Bapak Yahweh pasti memberkati kita. Kemudian, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri, yaitu memiliki iman untuk bekal saat Tuhan jemput kita, kita ada dalam posisi iman yang benar. Coba sekarang saudara tanya pada diri sendiri, bagaimana jika Tuhan
mengumumkan pada kita. Contoh misalnya, Bapak Yahweh berkata begini, "Hei Lukas, hidupmu saya beri kesempatan 1 bulan lagi. Apa yang akan kau lakukan selama 1 bulan yang tersisa ini?" Saya pasti akan lebih sungguh-sungguh lagi, betul nggak Bapak Ibu? Masalahnya saya tidak tahu kapan saya pulang, kapan saya mati. Tetapi yang terpenting adalah kita mempersiapkan diri. Sehingga kita bisa berkata, mati hari ini, mati besok, mati lusa, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, itu sama saja. Yang penting kita mempersiapkan diri kita. Ingat Bapak Ibu, saya bicara seperti ini bukan mau bicara agama. Tetapi saya mau bicara bahwa sekali waktu, saudara suka atau tidak suka, kematian itu pasti datang. Kecuali Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, maka kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayo kita pertebal iman kita, persiapkan hidup kita, sehingga kalau Tuhan memberi perumpamaan, anakku Lukas, kamu aku beri kesempatan 1 bulan. Silahkan kamu mau berbuat apa, maka saya akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Makanya ada pepatah yang berkata begini saudara, kalau Anda bekerja, berpikirlah bahwa umurmu masih 1000 tahun lagi. Tetapi ketika engkau mendekatkan diri kepada Tuhan, ingatlah umurmu tinggal hari ini. Namun pepatah ini saya ubah. Ini kan pepatah dunia. Mau hidup kita berapapun, yang penting kita selalu siap. Panggilan Tuhan itu bermacam-macam saudara. Kita ini dipanggil untuk apa? Untuk bertobat. Untuk menerima keselamatan. Setelah kita selamat, kita dipanggil lagi. Dipanggil untuk apa? Untuk melayani. Bayangkan kita yang seharusnya masuk neraka, tetapi kita dilepaskan dari neraka. Tidakkah kita akan bersenang-senang bersama dengan orang yang telah menyelamatkan kita? Kita ingin melayani. Memang pelayanan tidak harus ada di sekitar panggung ini, saudara. Saudara melihat saudaranya sakit, didoain, ya diajak untuk percaya kepada Bapak Yahweh, itu juga melayani, saudara. Melayani itu banyak sekali bentuknya. Tapi kalau saudara mau melayani di panggung seperti ini, ya oke, lebih bagus. Tetapi bukan berarti juga setelah melayani di panggung ini, di luaran hidupnya kacau. Itu juga tidak akan menjadi berkat. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu belajar untuk kita lebih berhati-hati. Waktu kita di dunia ini sudah tidak lama. Kemudian yang berikutnya yaitu mata. Mata atau ain, saudara-saudara. Mata itu ada 2. Namun hebatnya dapat mengenali ratusan bahkan jutaan warna. Belum pernah ada teknologi manapun di dunia ini yang dapat menandingi rumitnya komponen mata. Tapi posisinya ada di depan. Artinya apa saudara? Artinya Tuhan menghendaki. Sekalipun mata kita ada 2, tetapi pandangan kita harus lurus ke depan. Dan milikilah cara pandang yang baik. Di dalam kitab Matai atau Matius 6 ayat 22 dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Karena itu jika matamu itu baik, maka seluruh tubuhmu akan menjadi terang. Beberapa tahun yang lalu pernah ada saya mendengar penyelidikan
bahwa retina mata ini, saudara, itu bisa dilihat, lalu diperhatikan tuh yang pating comprong itu di mana. Itu bisa dilihat di tabel, kalau yang comprongnya di sini, atau berlobang-lobang di sini, itu berarti ginjalnya yang bermasalah. Yang ada di sini, yang bermasalah di pikiran atau di otaknya, atau di mana. Semua bisa dilihat hanya dengan menggunakan mata. Saya lupa nama ilmunya itu, karena itu ada yang mempelajari, ya Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu itu baik, maka seluruh tubuhmu akan menjadi terang. Kita harus memiliki sisi pandang yang baik kepada manusia. Matius 18 ayat 9 dikatakan, dan jika matamu menjerumuskan engkau, congkelah dia dan buanglah daripadamu. Baiklah bagimu masuk ke dalam kehidupan dengan satu mata daripada mempunyai dua mata dicampakkan ke dalam api neraka. Nah, ayat ini adalah ayat perumpamaan. Jangan sampai lalu saudara menerjemahkan secara harafiah. Wah, itu semua orang percaya buta semua matanya nanti, saudara. Yang dimaksud di sini adalah ketika mata kita menyesatkan kita, ya lebih baik nggak usah lihatlah. Anggap seperti orang buta kan nggak lihat, saudara. Ya. Di dalam kitab Markus juga dikatakan, dan jika matamu menjerumuskan engkau cungkilah itu. Adalah baik bagimu bermata satu, masuk ke dalam kerajaan Elohim daripada mempunyai dua mata dan dilemparkan ke dalam api neraka. Mata itu penting, saudara. Yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita adalah, apa yang kita pandang setiap hari? Apa yang kita lihat setiap hari? Apakah kita melihat hal-hal yang baik? Maka jadilah hidupmu menjadi baik. Tetapi kalau apa yang kau lihat adalah orang-orang yang berenergi negatif, kedengkian, caci maki, umpat dan sebagainya yang saudara lihat sehari-hari, maka mata saudara itu akan membawa kita masuk dalam neraka. Oleh karena itu, mari kita perhatikan bagaimanakah cara pandang kita. Seringkali saya melihat begitu banyak orang-orang yang memandang rendah orang lain, yang menghina dengan mudah orang lain. Dia tidak sadar bahwa sebetulnya Tuhan menghendaki mata kita melihat kebaikan. Ada komponen yang dekat dengan mata, menurut saudara apa? Hidung. Betul nggak Bapak Ibu? Hidung atau dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata ab. Menghadap ke bawah. Ya iya dong, kalau menghadap ke atas, kalau hujan kelelep saudara. Betul nggak? Lah, kenapa kok hidung menghadap ke bawah? Itu pun sebetulnya mengingatkan kita bahwa kita tiap hari itu mencium tanah. Oleh karena itu, jangan sampai ciuman kita disalahgunakan. Seperti Yudas. Yudas mencium Yesua bukan karena kasih. Tetapi Yudas mencium Yesua karena dia mau jual Yesua. Sehingga Yesua mati karena ciuman Yudas. Orang ada yang menyebut Yudas memiliki ciuman yang maut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, artinya adalah Yudas ini nampaknya baik. Coba kalau Yesua itu tidak memiliki cara pandang yang tajam sampai melihat apa yang di pikiran Yudas, Yesua akan berpikir, oh Yudas ini orang baik. Dia mencium saya kok. Tetapi faktanya justru itu sebuah tanda. Yudas katakan, nanti orang yang saya cium, tangkap dia. Ngeri ya Bapak Ibu.
nampaknya baik, tetapi ternyata pengkhianat. Saya akan ambil kalimat ini, nampaknya baik, tetapi pengkhianat. Memang ketika kita berada di luaran, setelah kita berinteraksi dengan banyak orang, kita akan berhadapan dengan model tipe-tipe manusia. Yang ketika di depan kita itu baik, tetapi di belakang kita itu nusuk, saudara. Itu banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Namun, apapun yang mereka akan lakukan, percayalah, jangan sampai hati kita diubah oleh sikap orang yang bernuansa negatif. Percaya saja, ketika orang menyalahi kita, maka tangan Bapak Yahweh yang akan menjadi pembela hidup kita. Jadi Bapak Ibu, melalui mata hidung kita diingatkan untuk kita lebih berhati-hati. Jangan sampai karena kita tidak suka lalu kita main dendam, kita melakukan pembunuhan, enggak perlu, saudara. Biarkan Bapak Yahweh itu menolong kita. Sampai hari ini saya tetap mempercayai siapapun manusia yang berani mecundangi saya, maka dia akan mendapatkan balasan dari Bapak Yahweh. Amin. Yang penting kita tunjukkan bahwa aku tetap mengasihi siapapun. Kemudian setelah kita melihat mata dan hidung, kita melihat telinga, atau dalam bahasa Ibraninya adalah ozen. Ozen atau telinga. Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa manusia itu pada prinsipnya dia memiliki kepekaan yang luar biasa. Kita tentu ingat bagaimana ketika Adam dan Hawa bisa berdialog dengan Tuhan. Namun akibat dari dosa, memang sekalipun Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, tetapi dia masih mendengar. Waktu pagi, Bapak Yahweh berjalan di Taman Eden, dan dia mendengar. Tapi sayang, semakin lama kepekaan manusia mendengar kehadiran Tuhan itu sudah semakin tipis. Ya, kalau saya baca di dalam kitab Bereshit atau Kejadian 3 ayat 10 sampai 12 dikatakan, dan dia menjawab, aku mendengar suaramu di taman, lalu aku merasa takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi. Kemudian dia berkata, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau telah makan dari pohon yang telah aku perintahkan kepadamu? Jangan memakannya. Manusia itu menjawab, wanita yang kau tempatkan bersamaku, dialah yang telah memberikan kepadaku dari pohon itu, dan aku memakannya. Ini sebetulnya adalah dialog antara Bapak Yahweh dengan Adam. Bapak Ibu yang terkasih, sebelumnya Tuhan itu bertanya, hai Adam, di manakah engkau? Nah, ini kalimat ini jangan dipelintir, saudara. Kalau orang nggak suka dengan Tuhan, dia pelintir. Tuh kan Tuhan aja nggak ngerti. Katanya dia maha tahu. Kok nggak ngerti di mana itu Adam? Nah, itu namanya melintir ayat, saudara. Pertanyaan di manakah engkau, itu artinya Tuhan minta pertanggungjawaban atas setiap manusia yang pada waktu itu diwakili oleh Adam. Ketika kita sedang melakukan sesuatu, Bapak Yahweh juga bertanya, kamu ada di mana? Barangkali kita setia ibadah, tetapi kita ada di tempat perdukunan. Barangkali kita setia ibadah, tetapi kita ada di tempat pelacuran.
Barangkali kita ibadah, tetapi kita ada di tempat-tempat yang tidak seharusnya kita ada di situ. Pertanyaan yang sama, di manakah engkau? Bapak Ibu yang terkasih, saya juga bisa mengatakan, di manakah imanmu saat ini? Bagaimana kalau dia datang? Pertanyaan ini sangat penting, saudara-saudara. Akhirnya kepekaan manusia itu lambat laun mulai berkurang. Sehingga Tuhan hadir bersama kita pun, kita tidak merasakan kehadirannya. Karena kepekaan kita semakin menebal. Kepekaan kita semakin kuat sekali mengalami kegagalan. Sehingga enggak lagi peka, saudara. Harusnya ketika ada suara Tuhan langsung dia tahu, oh ada Tuhan nih di sini. Ya. Tapi sekarang banyak orang yang sudah tidak peka. Kita berbicara tentang telinga. Saya katakan orang tuli bisa bikin mati, saudara. Dulu ada seseorang yang mati ketabrak kereta. Karena ketika dia berjalan di rel kereta api, dan kereta api sudah membunyikan klaksonnya berkali-kali, tetapi karena orang itu tuli, maka dia tidak mengindahkan ada suara klakson, saudara. Dia jalan aja seenaknya, padahal bolak-balik kereta api sudah menyerukan klaksonnya, tetapi orang itu tidak dengar. Jadi tuli juga menjadi penyebab kematian ya Bapak Ibu. Penyakit yang nampaknya ringan tapi berbahaya. Sekarang aja kita bersyukur sudah ada alat memperbesar suara, tinggal ditempelin di telinga, suaranya akan jelas Bapak Ibu. Dulu tidak ada. Jadi orang jalan sudah diingatkan ada bahaya, tetap akhirnya binasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita terkadang menemukan orang tuli. Tuli akan teriakan datangnya mempelai pria yang sudah ada di depan mata kita. Di dalam kitab Matius pasal 25 ayat 6 sampai 7 dikatakan, dan pada tengah malam ada teriakan, lihat mempelai pria datang, keluarlah ke penyambutannya, lalu terbangunlah semua gadis itu dan mereka mempersiapkan pelita mereka. Nah, Bapak Ibu, diceritakan di kitab Matius pasal 25, di situ ada orang-orang, ada 10 orang, 10 anak dara yang menantikan kedatangan mempelai prianya. Tetapi sayang sekali hanya separuh yang bisa masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Yang 5 kemana? Yang 5 ternyata tidak bisa menyalakan pelitanya karena minyaknya habis. Mereka bingung bagaimana ini, teriakan sudah muncul, mempelai pria datang. Tapi dia lihat sumbunya sudah mengecil. Ya kalau zaman dulu, kalau ada pelita atau lampu, ketika nyalanya sudah mulai meleret, didudut lagi sumbunya. Meleret lagi, dudut lagi. Meleret lagi, dudut lagi. Lama-lama coplok, saudara. Enggak ada lagi cahaya, enggak ada lagi pelita. Itu menjadi gambaran dalam hidup kita. Berapa banyak kita yang datang kepada Tuhan mesti didudut terus-terusan, saudara. Kalau enggak didudut, enggak ditarik, kita enggak bergerak. Berapa banyak, ini sekarang kita sudah ada dalam masa penantian. Jangan malas, jangan ngantuk, bahkan jangan tidur iman kita. Teriakan-teriakan kedatangan Tuhan sudah jelas.
Tapi kalau telinga iman kita tuli, berbahaya, saudara-saudara. Kita harus ekstra hati-hati. Karena kalau sampai ketinggalan, percuma saudara punya duit sebanyak apapun. Sekali lagi saya ingatkan, buktikan kata-kata saya. Kalau saudara sampai tidak dengar teriakan-teriakan akan kedatangan Tuhan, saudara hidup santai. Kalau sampai ketinggalan, sebanyak apapun saudara punya uang, tidak akan pernah bisa dipergunakan. Sekarang sistem agama tunggal sudah merambah di seluruh dunia, dan semua orang sudah tahu. Termasuk dalam dunia kekristenan pun sudah mendukung sistem agama tunggal. Cuman semua agama itu masih boleh melakukan aktivitasnya dengan model dan gaya masing-masing. Tetapi nanti ketika sudah masuk dalam masa yang namanya The Great Tribulation, maka hanya ada satu sistem pemujaan tunggal. Siapapun yang tidak mau ikut, maka dia akan disebut teroris karena dia sudah mengikuti polanya sendiri. Dia tidak mau ikut aturan si mata satu itu. Sehingga saudara pun tidak bisa menempati rumah. Kenapa lah? Kalau saudara dicap teroris, saudara pasti akan dikejar. Mau lari kemanapun saudara akan ketangkap. Apalagi kalau di dalam diri saudara sudah ada digital trackingnya. Mau lari ke hutan kek, mau lari ke laut kek, semuanya ada sinyal. Dan saudara akan tertangkap dengan mudah. Setelah ditangkap, dimasukkan penjara, iya. Dan mereka akan mengalami siksaan yang akan terjadi di tiap-tiap hari Sabat. Ini yang harus saya beritahu saudara. Tetapi bagaimana kita yang menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai, kita hanya berkata goodbye dunia. Seluruh kesengsaraan yang sedang dinyatakan di dunia ini tidak akan pernah menimpa kita semuanya. Kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai bersama dengan kembalinya Ruach HaKodes. Kembalinya Roh Kudus, saudara-saudara. Jadi saya beritahu, telinga itu adalah pintu masuk datangnya mujizat atau pintu masuk datangnya bencana. Mujizat ketika saudara mendengar firman dan mengimaninya. Di dalam kitab Romiim atau Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman itu dari pendengaran, dan pendengaran itu melalui firman Elohim. Jikalau kita meyakini, percaya akan firman dari pendengaran kita, maka perjalananmu akan penuh mujizat. Tetapi sebaliknya ketika engkau tidak mendengar hal-hal yang baik, yang saudara dengar adalah hal-hal yang buruk, misalnya hasutan orang, adu domba, fitnah keji, penghinaan, kalimat kutukan dan sebagainya, maka hidupmu menjadi gelap dan berbahaya. Oleh karena itu berhati-hati saudara. Dan sekarang yang berikutnya yang terakhir, yaitu mulut. Mulut atau P. Ya. Mulut adalah untuk berbicara, tetapi juga sekaligus dipergunakan untuk pintu masuk bagi setiap makanan. Bapak Yahweh sudah mengatur tentang makanan yang kosher dan makanan yang tidak kosher di kitab Wayikra atau Imamat pasal 11 sudah diberitahukan di sana. Ada ayat firman Tuhan yang mengatakan di dalam kitab Mislei, hidup dan mati kita
ditentukan oleh mulut, oleh lidah kita. Ucapanmu itu mencipta dan alam semesta itu menyetujui apa yang kau ucapkan. Jadi ucapanmu bisa baik hasilnya, bisa buruk. Itu tergantung apa yang kita ucapkan. Jikalau saudara merasa aku saat ini seolah-olah sedang ada dalam kegelapan, ingat, pergunakan senjatanya, yaitu mulut kita. Ciptakan terang dalam hidupmu. Pernahkah saudara pagi hari menghadap kaca lalu berkata, misalnya saya, "Hai Lukas, aku jadikan hari ini hidupmu terang. Hari ini hidupmu penuh mujizat." Pernah nggak kita melakukan itu? Kadang kita lupa, saudara. Yang ada ketika kita sisiran, kita make up, kita bilang, "Ya, kenapa wajahku sudah tua, sudah keriput, sudah nggak cantik lagi." Kenapa yang ada di pikiran kita seperti itu? Kita tidak boleh seperti itu, saudara. Kemudian mulut juga bisa dipakai untuk memberkati atau mengutuk. Jadi saya beritahu, kalau saudara malah marah ya, saudara marah semarah apapun, jangan pernah mengeluarkan kalimat kutuk. Justru ketika emosi saudara sedang diaduk-aduk, itulah kesempatan yang paling indah untuk engkau pergunakan mulutmu untuk mengucapkan hal-hal yang besar. Karena apa? Karena critical area itu sedang lengah. Ucapanmu tidak akan dihambat oleh critical area, tetapi akan tembus langsung ke dunia yang tanpa batas. Jadi mulai sekarang belajar untuk jangan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit menyalahkan orang, sedikit-sedikit mengucapkan kutuk. Bahaya, saudara. Jadi ayo kita pergunakan hidup kita menjadi orang-orang yang sukses. Itu pun ditentukan dari mulut kita. Mulut kita benar, maka hidup kita pun menjadi benar. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Haleluya. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Di pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Kami tahu bahwa seluruh tubuh kami selalu mengingatkan untuk kami mendekat kepadamu. Oleh karena itu, buat hati kami, hidup kami melekat kepada Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Ada pengumuman? Oke, kita lihat pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleftau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Berita Lelayu. Telah berpulang ke rumah Bapak Yahweh, Ibu Maria Herawati, dalam usia 78 tahun. Meninggal pada hari Kamis 22 Juni 2023 pukul 14:38 waktu Indonesia Barat. Jenazah disemayamkan di rumah duka Jalan Sriwijaya nomor 31 Magelang dan akan dimakamkan pada hari Minggu 25 Juni 2023 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di TPU Giriloyo. Upacara pemakaman pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Itulah pengumumannya. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami.
dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali besok untuk kami bersama-sama dapat memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk ata Pa'er Ufaruk ata Besadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nekau, friat batma ufri fahem teka syekar ala peka wa etseroton soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati anak-anak lembumu, dan diberkatilah anak-anak dombamu. Haleluya. Baruk tan akha umi syarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboikau, faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach beruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sahabat Salum, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Amin. Jalan hidup. Bapa Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai HaMashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.